Pagi itu, matahari bersinar lembut di balik tirai jendela. Udara masih sejuk ketika aroma kopi memenuhi ruangan. Kehidupan rumah tangga selama 5 tahun ini terlihat harmonis, tanpa celah. Raka duduk di meja makan, membaca berita di ponselnya, sementara sarapan tersaji rapi di hadapannya. Sayang, nanti pulang jam berapa? Suara lembut menanyakan rutinitas yang sama setiap pagi. Tanpa mengalihkan pandangan dari layar, Raka menjawab santai. Seperti biasa, mungkin agak malam. Banyak kerjaan di kantor. Senyuman tipis mengembang, meski hati terasa sedikit kosong. Akhir-akhir ini, Raka sering pulang larut. Alasan pekerjaan selalu menjadi tameng, tetapi entah kenapa, ada sesuatu yang terasa berbeda. Saat hendak mengumpulkan piring kotor, ponsel Raka yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah notifikasi muncul di layar. Nama yang tertera membuat langkah seketika terhenti. Adinda. Mas, jangan lupa janji kita malam ini hati merah 2. Jantung berdegup lebih kencang. Tatapan tertuju pada pesan itu. Mencoba mencerna maknanya. Adinda? Siapa dia? Sejenak, semuanya terasa hening. Ponsel itu segera diambil oleh Raka, yang kemudian memasukkannya ke dalam saku tanpa mengatakan apa-apa. Tatapan matanya berubah. Ada kegelisahan yang tersirat meski berusaha disembunyikan. Dada mulai terasa sesak, tetapi mulut tetap diam. Tidak ada konfrontasi, tidak ada pertanyaan. Hanya ada satu hal yang terlintas di dalam kepala. Apakah semua yang terlihat sempurna selama ini hanyalah kebohongan? Hari terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Pikiran masih terpaku pada pesan singkat yang muncul di ponsel Raka pagi tadi. Nama itu, Adinda, terus berputar di kepala. Sepanjang hari, Raka terlihat seperti biasa. Tidak ada perubahan sikap yang mencolok, tetap tenang dan penuh senyum. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Malam harinya, saat Raka mandi, ponselnya diletakkan di meja samping tempat tidur. Kesempatan ini tidak bisa disia-siakan. Dengan tangan sedikit gemetar, layar ponsel disentuh, mencoba membuka pesan yang masuk. Gagal. Kata sandi menghalangi akses ke dalamnya. Jantung berdegup lebih kencang. Raka tidak pernah mengunci ponselnya sebelumnya. Tiba-tiba, suara air berhenti mengalir dari kamar mandi. Panik mulai merayap, tangan buru-buru meletakkan ponsel kembali ke tempatnya. Seolah tidak pernah disentuh. Pintu kamar mandi terbuka. Raka keluar dengan handuk melilit pinggangnya. Matanya sekilas melirik ke arah ponselnya. Lalu tersenyum kecil. Kenapa belum tidur? Tanyanya santai. Senyum dipaksakan. Belum ngantuk. Raka mengangguk. Lalu mengambil ponselnya dan membukanya dengan cepat. Sandi dimasukkan begitu lihai. Dan dalam hitungan detik, layar ponsel sudah terbuka. Kecurigaan semakin kuat. Tidak ada yang bisa dilakukan malam ini, tetapi satu hal sudah dipastikan. Raka menyembunyikan sesuatu. Pagi datang dengan udara dingin yang menusuk. Raka sudah bersiap lebih awal dari biasanya. Kemeja rapi, parfum yang lebih menyengat, dan senyum yang seolah menyimpan sesuatu. Hari ini ada meeting penting. Pertanyaan dilontarkan dengan nada biasa. Mencoba mencari tahu. Raka melirik sekilas sambil merapikan jam tangannya. Iya, mungkin pulangnya agak malam lagi. Jawaban yang sama. Selalu seperti itu. Sebelum pergi, Raka mencium kening dengan lembut. Seolah semuanya baik-baik saja. Namun, langkah kakinya yang terburu-buru justru semakin menambah tanda tanya. Setelah mobilnya menghilang di ujung jalan, ponsel segera diambil. Mencari tahu tentang Adinda, nama yang masih menjadi misteri. Pencarian di media sosial dimulai. Tidak butuh waktu lama. Satu akun muncul dengan nama Adinda Prameswari. Profilnya dipenuhi foto-foto elegan. Wanita muda dengan paras menawan, senyum yang manis, dan gaya hidup yang terlihat mewah. Jantung berdetak lebih cepat saat melihat salah satu unggahannya. Lunch di tempat favorit hati merah 2. Di foto itu, secangkir kopi tersaji di atas meja, dengan jam tangan yang sangat familiar tergeletak di sampingnya. Tidak perlu berpikir lama. Itu milik Raka. Tangan mengepal,
Dada terasa sesak. Semua mulai terasa lebih jelas. Kebohongan ini bukan sekadar dugaan, tapi perlahan menjadi kenyataan. Langit mulai gelap saat mobil Raka akhirnya berhenti di depan rumah. Langkahnya santai, seolah tidak ada yang perlu dicemaskan. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Tatapan penuh selidik menunggunya di balik pintu. Saat memasuki rumah, suara lembut menyambutnya. Capek? Makan malam sudah siap. Raka tersenyum tipis, melepas jam tangannya lalu duduk di meja makan. Tangannya mengambil sendok, tetapi belum sempat mencicipi makanan, sebuah pertanyaan meluncur pelan. Tadi makan siang di mana? Raka terdiam sejenak. Sorot matanya sedikit berubah. Tapi dengan cepat dia menguasai ekspresinya. Di kantor, ada catering. Hening. Ponsel diletakkan di meja. Layar terbuka memperlihatkan sebuah foto. Foto unggahan Adinda, kopi, meja restoran, dan jam tangan yang begitu familiar. Benarkah? Karena seseorang mengunggah ini di jam makan siang. Wajah Raka sedikit menegang. Sendok yang dipegangnya berhenti di udara. Sekilas, matanya melirik ke arah ponsel itu, lalu kembali menatap lawan bicaranya dengan senyum kecil. Kamu kepoin siapa? Suaranya terdengar tenang, tapi sedikit bergetar. Harusnya aku yang tanya begitu. Siapa Adinda? Hening lebih lama. Raka menghela napas, meletakkan sendoknya perlahan. Teman kantor. Kenapa? Teman? Sampai makan berdua di tempat spesial dan pakai emot hati. Wajah Raka berubah. Jelas sekali dia tidak menyangka pertanyaan ini akan muncul. Kebohongan yang selama ini ia jaga mulai retak. Kamu kepo sampai sejauh itu. Nada suaranya berubah. Lebih defensif. Aku hanya mencari tahu kebenaran. Atau kamu mau cerita sendiri? Sejenak, Raka hanya diam. Lalu, alih-alih menjawab, dia malah berdiri dan mengambil ponselnya. Capek. Nggak mau bahas hal nggak penting kayak gini. Langkahnya menjauh, meninggalkan meja makan tanpa menyentuh hidangannya. Dada terasa sesak. Dia memilih menghindar daripada mengakui. Satu hal yang kini semakin jelas. Ada sesuatu yang dia sembunyikan, dan ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Malam semakin larut, tetapi tidur terasa mustahil. Pikiran terus berputar, mengulang percakapan di meja makan tadi. Raka menghindar, bukan menjelaskan. Itu sudah lebih dari cukup untuk memperkuat kecurigaan. Di dalam kamar, Raka berbaring membelakangi. Napasnya terdengar teratur seolah tidur nyenyak. Tapi benarkah dia benar-benar tidur? Ponselnya diletakkan di meja samping tempat tidur. Layar hitam itu terlihat begitu sunyi. Tapi siapa yang tahu apa yang tersembunyi di dalamnya? Setelah beberapa saat ragu, tangan perlahan terulur. Ponsel diambil dengan hati-hati. Sidik jari tidak bisa digunakan untuk membukanya. Namun, ada cara lain, menunggu momen saat dia lengah. Setelah beberapa menit, tubuh Raka sedikit bergerak, lalu dia menghela napas panjang. Tanda bahwa tidurnya semakin dalam. Ponsel disentuh sekali lagi, kali ini dengan lebih percaya diri. Saat layar menyala, muncullah notifikasi di bagian atas. Surat keluar. Sayang, sudah tidur. Adinda hati merah 2. Jantung berdegup lebih kencang. Pesan itu adalah bukti nyata. Tangan gemetar menahan emosi, tetapi napas ditahan agar tidak menimbulkan suara. Layar dikunci kembali dengan cepat sebelum Raka terbangun. Tatapan kosong menembus langit-langit kamar. Rasanya sulit bernapas. Laki-laki yang selama ini dipercaya sepenuhnya ternyata menyimpan rahasia besar. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan atau prasangka. Ini adalah pengkhianatan. Malam itu, keputusan diambil dalam diam. Permainan ini akan segera dimulai. Pagi datang tanpa sapaan hangat seperti biasanya. Raka bangun, meregangkan tubuh, lalu melirik ke arah tempat tidur yang kosong di sebelahnya. Dapur terdengar sunyi. Tidak ada suara alat masak atau aroma kopi seperti biasanya. Saat melangkah ke ruang makan, hanya ada satu cangkir teh yang masih mengepul di meja. Makanan belum tersaji. Sesuatu terasa berbeda.
Kamu nggak masak hari ini? Tanyanya sambil menarik kursi. Lagi nggak selera, jawab singkat terdengar dari arah balkon. Raka terdiam. Biasanya, setiap pagi selalu ada obrolan ringan sebelum berangkat kerja. Tapi kali ini, udara terasa lebih dingin meskipun matahari bersinar terang. Ponselnya bergetar di atas meja. Sekilas, dia melirik layar. Lalu dengan cepat membalikkan ponsel menghadap ke bawah. Nggak diangkat? Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Raka tersenyum tipis. Nggak penting. Nanti aja. Ponsel tetap dibiarkan begitu saja. Tetapi keheningan yang menyelimuti ruangan semakin terasa berat. Ada sesuatu yang berusaha disembunyikan. Dan dia tahu bahwa kebohongan ini tidak bisa bertahan lama. Saat Raka pergi ke kamar untuk bersiap, ponselnya kembali bergetar. Kali ini, tanpa ragu, layar dibalik untuk melihat siapa yang menelepon. Adinda. Seketika napas tercekat. Jadi, ini yang disebut, nggak penting? Ponsel kembali diletakkan dengan hati-hati, memastikan posisinya tetap sama seperti sebelumnya. Tidak ingin menimbulkan kecurigaan. Beberapa saat kemudian, Raka keluar dengan pakaian kerja rapi. Dia meraih ponselnya, melirik sekilas, lalu memasukkannya ke dalam saku tanpa ekspresi. Aku berangkat dulu. Tatapan mengiringi langkahnya yang menjauh. Saat pintu tertutup, satu tarikan napas panjang diambil untuk menenangkan diri. Hari ini akan ada langkah pertama untuk mengungkap semua kebohongan. Siang itu, langkah kaki membawa ke sebuah keputusan besar. Sudah terlalu lama hanya diam dan menunggu jawaban yang tak pernah datang. Jika Raka tak mau berbicara jujur, maka kebenaran harus dicari sendiri. Raka mengatakan ada meeting penting di kantor hari ini. Namun, naluri berkata lain. Ponsel dikeluarkan, aplikasi transportasi online dibuka, dan sebuah tujuan diketik dengan hati-hati, kantor Raka. Sesampainya di depan gedung perkantoran, mata mengamati sekitar. Beberapa karyawan tampak sibuk berlalu lalang. Apakah benar dia ada di dalam? Langkah kaki mendekati resepsionis. Permisi, saya ingin bertemu Pak Raka. Resepsionis itu tersenyum sopan. Maaf, Bu. Pak Raka sedang tidak ada di kantor hari ini. Katanya ada urusan di luar. Dada terasa sesak seketika. Bohong lagi. Oh, kalau boleh tahu, beliau kemana ya? Resepsionis itu tampak ragu sejenak sebelum menjawab. Kurang tahu juga, Bu. Tapi tadi beliau bilang ada meeting di luar bersama seseorang. Seseorang? Tangan mengepal. Ini sudah bukan sekadar dugaan, melainkan bukti bahwa Raka benar-benar menyembunyikan sesuatu. Tanpa banyak pikir, langkah bergegas keluar dari gedung. Ponsel kembali dikeluarkan, membuka aplikasi transportasi dan mengetik satu tempat yang mungkin menjadi tujuan Raka. Restoran favorit yang sering dikunjungi bersama dulu. Tak butuh waktu lama untuk sampai. Dari dalam mobil, mata mengamati suasana di dalam restoran yang memiliki dinding kaca itu. Lalu, di sudut ruangan, sosok Raka terlihat jelas, bersama seorang wanita. Jantung berdegup kencang. Adinda. Tawa mereka terdengar samar. Tatapan Raka penuh kelembutan, bukan seperti seseorang yang sedang dalam meeting kerja. Dunia terasa berhenti sejenak. Ini bukan lagi prasangka. Pengkhianatan ini nyata. Namun, ini belum selesai. Jika permainan ini sudah dimulai, maka harus ada cara yang lebih baik untuk mengakhirinya. Tangan mencengkeram erat tepi kursi mobil. Dada berdebar hebat melihat pemandangan di balik kaca restoran. Raka dan Adinda tertawa, berbicara begitu akrab, seakan dunia hanya milik mereka berdua. Beberapa menit berlalu dalam kebisuan. Napas ditarik dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosi yang bergolak di dalam dada. Menghadapi mereka sekarang bukan pilihan. Tidak ingin gegabah dan membuat segalanya berantakan tanpa bukti yang lebih kuat. Ponsel segera dikeluarkan. Kamera diarahkan ke jendela restoran. 1, 2, 3. Beberapa foto diambil dengan cepat. Foto Raka yang tersenyum hangat. Foto tangan Adinda yang sesekali menyentuh jemarinya. Foto tatapan mereka yang penuh makna.
Bukti pertama sudah ada. Tapi, ini belum cukup. Harus ada rencana. Sebuah pesan diketik dengan tenang. Surat keluar. Mas, lagi di mana? Pulang jam berapa? Dikem. Mata tetap memperhatikan Raka. Ponselnya bergetar di atas meja, dan seketika wajahnya berubah. Dia membaca pesan itu, lalu tersenyum kecil sebelum meletakkan ponselnya kembali tanpa membalas. Jadi, dia benar-benar memilih berbohong. Tangan mengepal, tetapi senyum tipis mulai muncul. Baik, jika ini permainan yang dia mulai, maka permainan ini akan diselesaikan dengan cara yang lebih menyakitkan. Ponsel kembali digenggam. Kali ini bukan untuk mengetik pesan, tapi untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Menyusun langkah pertama untuk membalas semua ini. Malam itu, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Seperti yang sudah diduga, dia melangkah masuk dengan wajah lelah, seolah-olah benar-benar habis bekerja keras sepanjang hari. Maaf, pulang telat lagi. Tadi meetingnya panjang, katanya, meletakkan tas di sofa. Sebuah senyum tipis diberikan sebagai jawaban. Tidak perlu ada konfrontasi sekarang. Makan dulu. Aku udah siapin makanan. Suara terdengar lembut, berbeda dari perasaan yang sebenarnya. Raka menatap sekilas, mungkin terkejut karena tidak ada pertanyaan atau kecurigaan seperti tadi pagi. Dia mengangguk, lalu duduk untuk menikmati makanannya. Sementara itu, rencana terus berjalan di balik layar. Sebuah akun media sosial baru telah dibuat. Nama samaran dipilih dengan hati-hati. Foto profil anonim, tapi tetap meyakinkan. Beberapa postingan dipenuhi dengan kutipan romantis dan foto-foto estetik yang bisa menarik perhatian. Kemudian, pesan pertama dikirim. Surat keluar. Hai, Mas Raka. Aku sering lihat postinganmu. Kayaknya kita punya banyak kesamaan. Boleh kenalan? Pesan dikirim tanpa nama yang mencolok. Ingin melihat seberapa setia dia ketika tidak merasa diawasi. Sementara itu, bukti lain terus dikumpulkan. Chat dengan Adinda, lokasi-lokasi yang pernah mereka kunjungi, bahkan transaksi yang mencurigakan. Jaring perangkap ini harus sempurna. Raka selesai makan dan menatap dengan senyum puas. Makanannya enak. Makasih, ya. Sebuah senyum balasan diberikan. Sama-sama. Istirahat. Ya. Tatapan mengantar Raka yang berjalan menuju kamar, tanpa menyadari bahwa benang-benang permainan ini perlahan mulai mengikatnya. Permainan baru saja dimulai. Malam semakin larut, tetapi mata tetap terjaga. Ponsel digenggam erat, menunggu satu hal, jawaban dari Raka. Sebuah akun media sosial baru telah dibuat dengan hati-hati. Foto profil tidak terlalu mencolok, cukup untuk menarik perhatian tanpa menimbulkan kecurigaan. Dan akhirnya, surat keluar. Hai juga. Iya, boleh kok. Kamu siapa? Raka. Ingo. Napas dihela panjang. Seperti yang sudah diduga, Raka tidak menolak kenalan dengan wanita asing ini. Tanpa ragu, dia membalas, membuka percakapan dengan seseorang yang bahkan belum dikenalnya. Seorang pria yang sudah memiliki istri, tapi masih sibuk mencari perhatian wanita lain. Jari mulai mengetik balasan dengan hati-hati. Surat keluar. Namaku Naya. Aku suka baca postingan kamu. Kayaknya kita punya selera yang sama. Tak butuh waktu lama bagi Raka untuk membalas. Surat keluar. Oh ya? Senang deh bisa kenal kamu. Naya, kita bisa ngobrol lebih banyak. Lihat? Begitu mudahnya dia masuk ke dalam perangkap. Tatapan teralih ke arah kamar. Raka tertidur pulas, tanpa tahu bahwa istrinya sendiri sedang menguji kesetiaannya. Permainan ini belum selesai. Justru baru saja dimulai. Pagi datang tanpa perubahan berarti. Raka tetap bersikap seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang mencurigakan. Tatapannya lembut, ucapannya hangat, dan senyum yang dulu terasa menenangkan kini hanya terlihat penuh kepalsuan. Di balik meja makan, ponsel terselip rapi di bawah meja. Percakapan dengan Naya terus berlanjut sejak tadi malam. Surat keluar. Senang bisa ngobrol sama kamu.
Rasanya nyambung banget. Raka. Surat keluar. Aku juga ngerasa gitu. Jarang ada orang yang bisa bikin aku nyaman ngobrol begini. Naya. Sebuah permainan psikologis mulai dimainkan. Bukan hanya menjebaknya, tapi juga menariknya lebih dalam ke dalam perangkap. Hari ini meeting lagi. Suara terdengar datar. Seperti istri yang hanya sekadar bertanya tanpa maksud apapun. Iya, meeting di luar lagi. Banyak proyek baru masuk. Jawabnya santai, tanpa menoleh dari ponselnya. Pasti sedang menunggu balasan dari Naya. Tangannya menggenggam cangkir teh lebih erat. Bohong lagi. Ponsel di meja bergetar pelan. Sekilas, Raka melirik layar, lalu buru-buru membalikan ponselnya ke bawah. Senyum tipis tersungging. Dia semakin terjebak. Dan ini baru permulaan. Hari berlalu, dan perangkap semakin menguat. Raka semakin larut dalam jebakan Naya. Percakapan mereka semakin intens, semakin akrab, bahkan mulai mengarah ke hal-hal yang lebih pribadi. Surat keluar. Kamu kelihatan sosok yang perhatian. Pasti pasanganmu beruntung banget. Naya. Surat keluar. Hahaha, nggak juga sih. Kadang malah nggak dianggap. Raka. Surat keluar. Masa sih? Aku yakin kalau aku jadi pasanganmu, aku nggak akan nyanyain kamu. Naya. Senyum dingin tersungging di wajah. Begitu mudahnya dia termakan rayuan. Sementara itu, kehidupan nyata berjalan seperti biasa. Raka masih berangkat pagi dan pulang malam dengan alasan kerja. Masih tersenyum seolah-olah tak ada yang disembunyikan. Tapi sekarang, bukti semakin kuat. Hari ini, satu langkah lebih jauh diambil. Akun palsu, Naya, mulai menguji batas kesetiaan Raka. Surat keluar. Kayaknya seru ya kalau kita ketemuan langsung. Beberapa detik berlalu. Titik-titik pengetikan muncul di layar, lalu menghilang. Raka tampaknya berpikir. Surat keluar. Mungkin bisa, tapi harus cari waktu yang pas. Takut ada yang tahu. Hehe. Ingo. Tangan mengepal erat. Jadi, bukan hanya berbohong, tapi juga takut ketahuan. Baiklah, kalau dia ingin bermain seperti ini, maka pertemuan itu benar-benar akan terjadi. Tapi dengan kejutan yang tak akan pernah dia duga. Rencana semakin matang. Raka ingin bertemu. Naya? Baik. Maka pertemuan itu akan benar-benar terjadi. Setelah memastikan semua bukti tersimpan rapi, langkah selanjutnya dimulai. Percakapan kembali berlanjut. Surat keluar. Aku pengen ketemu kamu beneran. Tapi tempatnya harus aman. Ya, aku nggak mau ada yang curiga. Raka. Surat keluar. Tenang aja. Aku juga nggak mau bikin masalah. Kita bisa ketemu di kafe yang tenang. Aku tahu tempat yang cocok. Naya. Pesan dikirim dengan hati-hati. Memilih tempat yang cukup strategis. Kafe kecil di sudut kota. Tidak terlalu ramai. Tapi cukup terbuka untuk melihat ekspresi Raka nanti. Raka tidak butuh waktu lama untuk membalas. Surat keluar. Oke. Aku bisa jam 7 malam. Jangan telat ya. Aku penasaran banget ketemu kamu. Senyum sinis tersungging. Penasaran? Bagus. Malam itu, Raka berpakaian lebih rapi dari biasanya. Parfum yang biasa dipakai hanya untuk acara penting, kini disemprotkan ke tubuhnya. Seolah-olah dia benar-benar akan bertemu seseorang yang spesial. Malam ini pulangnya agak telat. Ada meeting lagi. Ucapnya santai sambil mengenakan jam tangan. Oh, hati-hati ya. Jawab dengan suara tenang, menyembunyikan badai yang siap meledak. Tak lama, Raka pergi. Dan beberapa menit kemudian, langkah kaki mulai mengikuti jejaknya. Permainan ini akan segera berakhir. Hati berdebar, tapi bukan karena gugup, melainkan karena antisipasi. Malam ini adalah malam di mana semua kebohongan Raka akan terbongkar. Langkah kaki berhenti di depan kafe kecil yang sudah dipilih dengan cermat. Dari balik jendela kaca, mata langsung menemukan sosok yang ditunggu. Raka. Duduk di sudut ruangan, mengenakan kemeja biru favoritnya. Tangan menggenggam ponsel,
Sesekali melirik layar dengan gelisah. Menunggu seseorang yang dia pikir adalah Naya. Senyum sinis tersungging. Dia tidak tahu bahwa Naya, yang sebenarnya sudah ada di sini, hanya beberapa meter darinya. Ponsel dikeluarkan, mengetik pesan terakhir sebelum segalanya berakhir. Surat keluar. Aku sudah sampai. Aku duduk di dekat pintu. Kamu. Beberapa detik kemudian, Raka buru-buru membalas. Surat keluar. Aku juga udah di dalam. Aku pakai kemeja biru, duduk di pojok. Tangannya mengepal di atas meja, matanya mengamati sekeliling, penuh harap dan penasaran. Saat itulah, langkah kaki mendekat. Bukan sosok Naya yang datang, tapi seseorang yang sudah sangat dia kenal. Istrinya sendiri. Saat bayangan mendekat, Raka mengangkat wajah, dan wajahnya langsung pucat pasi. Selamat malam, Mas. Suara terdengar tenang, tapi tajam seperti pisau. Dia terdiam, bibirnya terbuka seolah ingin berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa ia ucapkan. Kini, permainan sudah berakhir. Raka menatap dengan wajah pucat. Tangannya yang tadi menggenggam ponsel kini mengepal di atas meja. Matanya berusaha mencari jawaban, tapi tak ada jalan keluar. Kenapa? Kamu di sini? Suaranya terdengar serak, bergetar. Senyum tipis terukir. Harusnya aku yang bertanya. Mas, kenapa kamu di sini? Dan lebih penting lagi, siapa yang sedang kamu tunggu? Raka menelan ludah. Pandangannya teralih ke ponsel yang masih menyala. Chat terakhir dari Naya, yang kini tak lain adalah istrinya sendiri. Jadi, itu kamu? Bisiknya nyaris tak terdengar. Kepala mengangguk pelan. Tak perlu ada kebohongan lagi. Iya, Mas. Ini aku. Naya itu nggak pernah ada. Dari awal, kamu cuma terperangkap dalam jebakanmu sendiri. Hening. Wajah Raka semakin kehilangan warna. Aku bisa jelasin. Jelaskan apa? Suara tetap tenang, tapi dingin. Jelaskan kenapa kamu berbohong setiap hari? Kenapa kamu dengan mudah tergoda oleh orang lain? Kenapa kamu mengkhianati rumah tangga kita? Tangannya terangkat, seolah ingin menyentuh, tapi segera ditarik kembali. Dia tahu tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membela dirinya. Aku nggak ada niat buat selingkuh. Aku cuma butuh seseorang buat cerita. Kamu akhir-akhir ini berubah. Tawa kecil lolos. Jadi sekarang menyalahkan istri? Aku berubah? Atau kamu yang berubah sejak lama dan aku baru sadar sekarang? Raka terdiam. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa dia lontarkan. Semua sudah terbuka lebar. Napas dihela panjang. Ini bukan sekadar tentang perasaan yang dikhianati. Ini tentang harga diri, tentang kepercayaan yang dihancurkan begitu saja. Jadi, sekarang gimana? Tanyanya pelan, seolah berharap masih ada kesempatan. Tatapan dingin mengarah padanya. Keputusan sudah dibuat. Aku akan pikirkan itu, Mas. Tapi satu hal yang pasti, aku nggak akan pernah melihatmu sama seperti dulu lagi. Kemudian, tanpa menunggu jawaban, langkah kaki berbalik. Meninggalkannya di sana, sendirian dalam kebohongan yang kini hanya menyisakan kehancuran. Langkah kaki meninggalkan kafe, meninggalkan seseorang yang dulu dianggap sebagai tempat pulang, tetapi kini tak lebih dari seorang pembohong. Udara malam terasa lebih dingin daripada biasanya. Ponsel bergetar di genggaman. Raka menelepon. Layar hanya dipandangi tanpa niat mengangkat. Apalagi yang ingin dia katakan? Kebohongan baru? Permintaan maaf yang hampa? Beberapa detik kemudian, notifikasi lain muncul. Surat keluar. Tolong jangan pergi kayak gini. Aku butuh bicara. Surat keluar. Aku nyesel. Aku beneran gak ada niat buat ninggalin kamu. Surat keluar. Aku cuma butuh kesempatan buat jelasin semuanya. Jari-jari gemetar saat mengetik balasan. Surat keluar. Kesempatan? Aku sudah kasih itu berkali-kali, Mas. Tapi kamu sendiri yang menyia-nyiakannya. Pesan terkirim.
Dan balasannya datang lebih cepat dari dugaan. Surat keluar. Aku takut kehilangan kamu. Kening mengerut membaca kata-kata itu. Takut kehilangan? Kalau memang takut, kenapa dia mengkhianati? Surat keluar. Kamu nggak takut kehilangan aku, Mas. Kamu cuma takut kehilangan kenyamanan. Itu beda. Pesan terkirim lagi. Tapi kali ini tidak ada balasan. Mungkin Raka mulai mengerti bahwa tidak ada kata yang bisa membenarkan perbuatannya. Langkah kaki terus berjalan, menjauh dari semua luka yang ditinggalkan. Malam ini, keputusan telah dibuat. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Langkah kaki berhenti di depan rumah. Namun hati masih penuh pergolakan. Memasuki rumah ini berarti kembali menghadapi kenyataan. Kenyataan bahwa semuanya sudah berubah. Pintu dibuka perlahan. Ruangan yang biasanya terasa hangat kini terasa asing. Udara hening, seolah memahami bahwa luka ini belum bisa sembuh begitu saja. Di sudut meja, ponsel bergetar lagi. Raka, surat keluar. Aku di depan rumah. Bisa kita bicara sebentar? Tangan mengepal erat. Kenapa dia masih berusaha? Jendela sedikit dibuka. Dan benar saja, Raka berdiri di depan pagar. Wajahnya terlihat lelah. Tapi itu bukan lagi urusan yang perlu dikasihani. Ponsel kembali bergetar. Surat keluar. Aku nggak akan masuk kalau kamu nggak mau. Tapi tolong, jangan diam seperti ini. Aku benar-benar menyesal. Napas dihela panjang. Penyesalan? Apa gunanya sekarang? Jika tidak tertangkap basah, apakah rasa bersalah itu akan ada? Akhirnya, sebuah pesan diketik dengan tegas. Surat keluar. Pulanglah, Mas. Aku butuh waktu. Jangan paksa untuk mengobati luka yang kamu buat sendiri. Dari jendela, terlihat Raka menatap ponselnya lama, sebelum akhirnya menghela napas dan melangkah pergi. Untuk pertama kalinya, dia menurut. Tapi bukan berarti ini akhir dari semuanya. Luka masih tertinggal, dan perjalanan menuju keputusan akhir masih panjang. Malam berlalu, tetapi luka yang tertinggal tetap terasa nyata. Setiap sudut rumah ini mengingatkan pada kenangan, dulu penuh kebahagiaan, kini hanya menyisakan kebohongan yang sulit dimaafkan. Pagi datang dengan notifikasi baru di ponsel. Raka lagi. Surat keluar. Aku nggak bisa tidur semalaman. Aku tahu aku salah. Aku siap menerima konsekuensi apapun. Tapi tolong jangan tutup pintu sepenuhnya. Surat keluar. Aku masih sayang kamu. Jari berhenti di atas layar. Sayang? Jika memang sayang, kenapa begitu mudah mengkhianati? Kenapa butuh permainan untuk membuatnya mengakui semua? Sebuah pesan diketik dengan hati-hati. Surat keluar. Saya nggak cukup kalau nggak ada kesetiaan. Rasa sakit ini nggak bisa hilang hanya dengan kata maaf. Beberapa menit berlalu tanpa balasan. Mungkin Raka kehabisan kata-kata. Atau mungkin dia baru benar-benar menyadari bahwa tidak semua kesalahan bisa diperbaiki dengan permintaan maaf. Hari berjalan lambat. Dilema masih menggantung. Haruskah semua ini diakhiri? Atau masih ada harapan untuk diperbaiki? Sore itu, sebuah keputusan hampir dibuat. Sampai pintu rumah diketuk. Raka datang. Kali ini, bukan dengan pesan. Dia datang langsung, membawa sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Suara ketukan di pintu terdengar pelan, tapi cukup untuk mengguncang perasaan yang masih berkecamuk. Raka benar-benar datang. Hati ragu, tapi langkah kaki tetap bergerak menuju pintu. Saat dibuka, sosok di depan terlihat lebih berantakan dari biasanya. Wajah lelah, mata sembab, dan tangan menggenggam sesuatu. Sebuah amplop coklat. Aku tahu aku nggak pantas minta kesempatan lagi. Suaranya lirih. Tapi aku juga tahu, kamu butuh kejelasan. Tatapan jatuh pada amplop di tangannya. Apa ini? Raka menelan ludah, lalu menyerahkan amplop itu. Tangan sedikit gemetar saat mengambilnya. Saat dibuka, mata langsung menangkap tulisan di lembaran pertama. Surat perjanjian cerai. Jantung berdebar lebih kencang. Jadi ini akhirnya? Aku nggak mau maksa kamu buat maafin.
Aku cuma mau kamu tahu kalau aku sadar udah buat kesalahan besar. Lanjutnya, dan kalau memang ini yang terbaik buat kamu, aku akan tanda tangan tanpa ragu. Hening. Udara di antara mereka terasa berat. Selama ini, ingin pergi adalah pilihan yang terus dipertimbangkan. Tapi saat akhirnya ditawarkan begitu saja, hati terasa kosong. Aku cuma mau kamu bahagia. Meskipun itu berarti kita nggak bisa bareng lagi. Suara Raka semakin lirih. Tatapan kembali turun ke surat di tangan. Inikah saatnya membuat keputusan terakhir? Mata memejam sejenak. Menarik napas dalam-dalam. Apapun yang terjadi setelah ini, tidak akan ada lagi penyesalan. Amplop coklat di genggaman terasa semakin berat. Mata menatap lembaran surat di dalamnya. Perjanjian cerai. Kata-kata yang tercetak di atas kertas seakan menjerit lebih keras daripada suara hati yang masih bimbang. Di depan, Raka berdiri diam. Wajahnya terlihat pasrah, tetapi juga penuh harap. Mungkin dalam hatinya, dia masih ingin kesempatan kedua. Aku nggak akan paksa, katanya lirih. Tapi kalau ini keputusanmu, aku akan terima. Jari-jari meremas ujung kertas. Dulu, pernikahan ini dibangun dengan janji setia. Sekarang, harus berakhir karena pengkhianatan. Apa kamu benar-benar siap kehilangan aku, Mas? Pertanyaan itu meluncur tanpa bisa dicegah. Entah kenapa, ada bagian kecil dalam diri yang masih ingin tahu jawabannya. Raka menatap dalam-dalam, lalu menghela napas berat. Enggak, suaranya hampir bergetar. Aku enggak siap, tapi aku juga sadar. Mungkin aku udah kehilangan kamu sejak lama. Hati mencelos. Benarkah sudah sejauh itu? Pena di atas meja terasa begitu dingin saat disentuh. Satu tanda tangan akan mengakhiri semuanya. Raka mengamati setiap gerakan dengan napas tertahan. Seakan berharap ada jeda, ada celah untuk kembali memperbaiki semuanya. Lalu, tanpa ragu lagi, tanda tangan itu akhirnya tergores di atas kertas. Sini, hanya suara pena yang menyelesaikan kalimat terakhir dalam kisah mereka. Saat pena diletakkan, Raka menundukkan kepala. Mata berkaca-kaca. Tetapi tidak ada lagi kata yang bisa mengubah keputusan ini. Terima kasih untuk semuanya, Mas. Tanpa menunggu balasan, amplop dikembalikan ke tangannya. Luka mungkin masih terasa, tetapi keputusan ini sudah bulat. Kini, langkah kaki berbalik, meninggalkan seseorang yang dulu menjadi rumah, tetapi kini hanya bagian dari masa lalu. Langkah kaki terasa berat saat meninggalkan Raka. Tetapi hati justru terasa lebih ringan. Keputusan telah dibuat. Tidak ada lagi ruang untuk ragu atau menoleh ke belakang. Di dalam rumah, udara terasa berbeda. Bukan lagi tempat yang penuh kenangan manis, melainkan awal baru yang harus dihadapi sendirian. Ponsel bergetar. Sebuah pesan masuk. Surat keluar Raka. Aku nggak akan ganggu lagi. Aku harap kamu bahagia, meskipun tanpa aku. Senyum tipis muncul, bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya semua ini memiliki akhir. Tak perlu lagi menunggu alasan. Tak perlu lagi mencari kepastian dari seseorang yang sudah menghancurkannya. Beberapa hari berlalu, dan kehidupan perlahan berubah. Tidur terasa lebih nyenyak, hari-hari terasa lebih tenang, meskipun terkadang masih ada perasaan kosong. Namun, satu hal pasti, kehidupan tetap berjalan. Suatu sore, di sebuah kafe yang pernah menjadi saksi pertemuan terakhir dengan Raka, duduk sendirian dengan secangkir kopi hangat. Mata menatap keluar jendela, melihat jalanan yang ramai. Tidak ada lagi bayangan Raka di sini. Tidak ada lagi ketakutan akan kebohongan yang tersembunyi. Hanya ada seseorang yang siap memulai langkah baru, tanpa bayangan dari masa lalu. Pagi datang dengan cara yang berbeda. Tidak ada lagi perasaan cemas. Tidak ada lagi beban dari sebuah hubungan yang hanya menyisakan luka. Hidup terasa lebih tenang, meskipun masih dalam proses pemulihan. Secangkir kopi tersaji di meja, ditemani lembaran-lembaran dokumen pekerjaan yang sempat tertunda. Kini, semua waktu bukan lagi tentang mempertahankan seseorang, tapi tentang membangun diri sendiri. Ponsel berbunyi. Sebuah pesan dari sahabat lama, Dinda.
Surat keluar Dinda. Aku dengar semuanya. Kamu baik-baik aja. Senyum tipis muncul. Surat keluar. Aku baik. Mungkin ini memang yang terbaik. Surat keluar Dinda. Bangga banget sama kamu. Udah saatnya kamu bahagia lagi, dengan atau tanpa siapa-siapa. Kata-kata itu menghangatkan hati. Benar, kebahagiaan tidak seharusnya bergantung pada orang lain. Siang itu, sebuah langkah baru diambil. Bukan untuk melupakan, tapi untuk merangkul masa depan. Dinda mengajak bertemu di tempat baru, sebuah kafe yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Saat tiba, suasana terasa menyenangkan. Tidak ada kenangan lama, hanya awal yang benar-benar baru. Saat sedang menikmati obrolan, seseorang di meja sebelah tiba-tiba menoleh. Tatapannya ramah, dengan senyum yang tulus. Sendiri? Tanyanya ringan. Nggak juga. Jawab dengan santai. Bukan sendiri, hanya sedang menikmati kebebasan. Hati tidak lagi dipenuhi kesedihan. Hari ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, masa depan terlihat lebih cerah. Percakapan dengan Dinda terus mengalir. Tapi sesekali tatapan tidak bisa menghindari sosok di meja sebelah. Lelaki itu masih duduk di sana, dengan secangkir kopi dan senyum ramah yang sesekali terlihat. Kayaknya ada yang memperhatikan kamu sejak tadi, bisik Dinda sambil menyikut pelan. Hah? Siapa? Pura-pura tidak tahu, meskipun dalam hati sadar siapa yang dimaksud. Dinda tertawa kecil. Udahlah, nggak usah pura-pura. Dia tadi nyapa kamu, kan? Kenalan aja. Siapa tahu jodoh. Mata melirik lagi ke arahnya. Bukan wajah yang familiar, tapi ada sesuatu dalam caranya menatap yang terasa berbeda. Tak lama, lelaki itu berdiri, membawa cangkirnya dan berjalan mendekat. Maaf ganggu. Suaranya terdengar hangat. Boleh aku duduk sebentar? Dinda langsung tersenyum penuh arti. Oh, tentu. Aku kebetulan ada urusan bentar. Ya. Dengan alasan yang terlalu jelas dibuat-buat, Dinda pergi meninggalkan mereka. Sekarang, hanya ada dua orang di meja. Aku Adrian, katanya, mengulurkan tangan. Tangan ragu sejenak, tapi akhirnya menyambutnya. Sentuhan yang sederhana, tapi terasa seperti awal dari sesuatu yang baru. Aku. Ada sedikit jeda sebelum menyebut nama sendiri. Seolah mengucapkannya adalah cara untuk benar-benar memulai kembali. Senang bertemu denganmu, Adrian. Dia tersenyum. Mungkin, inilah saatnya membiarkan takdir berbicara. Percakapan dengan Adrian mengalir begitu saja. Tidak ada pertanyaan canggung, tidak ada basa-basi yang berlebihan. Hanya dua orang asing yang berbicara seperti sudah lama saling mengenal. Jadi, kamu sering kesini? Tanya Adrian, memainkan sendok kecil di tangannya. Baru pertama kali, sebenarnya. Sama. Kayaknya aku nggak sengaja ketemu tempat yang bagus. Dan orang yang menarik. Mata menatapnya sejenak, mencari maksud di balik kata-kata itu. Tapi Adrian hanya tersenyum. Sama sekali tidak terlihat terburu-buru atau berlebihan. Berbeda. Sebuah perbedaan yang begitu terasa. Tidak ada tekanan. Tidak ada perasaan harus berpura-pura kuat. Tidak ada bayangan masa lalu yang menghantui. Percakapan terus berlanjut. Sampai tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Mungkin ini terdengar tiba-tiba, Adrian menatap serius. Tapi kalau kamu nggak keberatan, aku ingin mengenal kamu lebih jauh. Jantung berdetak sedikit lebih cepat. Sudah lama tidak ada seseorang yang mengungkapkan keinginan seperti itu. Tanpa terburu-buru, tanpa tekanan. Sejenak, melihat keluar jendela. Matahari mulai tenggelam. Tapi hati justru terasa lebih ringan. Aku juga nggak keberatan, jawab akhirnya, dengan senyum yang tulus. Bukan karena ingin melupakan masa lalu, tapi karena akhirnya siap menyambut masa depan. Di luar, langit berubah warna, seakan menyambut kisah yang benar-benar baru. Bukan sekadar akhir dari sebuah cerita, tapi awal dari sesuatu yang lebih baik. Tamat.